Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita dan syukur, kita masih diberi kesempatan dan diizinkan untuk membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Pada Minggu 8 Agustus 2021 di GKJW Jemaat Malang. Saat ini kita memasuki minggu kedua bulan pembangunan GKJW. Sebagai orang percaya, tentunya kita tetap semangat di dalam tugas dan tanggung jawab kita dalam bersaksi dan melayani Tuhan. Terlebih, tantangan kita saat ini tidaklah mudah. Seperti halnya pandemi COVID-19 yang masih merebak. Bukan berarti pelayanan kita harus lockdown dan berhenti, tetapi kita harus yakin bahwa kasih setia Tuhan pasti menyertai dan melindungi kita di dalam pelayanan, sepanjang kita tetap disiplin dengan protokol kesehatan. Saudaraku yang terkasih, ibadah kita saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan, SAG. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita dalam keteduhan kasih Tuhan. Kita masuk dalam peribadatan dengan memuji namanya dari Kidung Jemaat 454, bait yang pertama. Indahnya saat yang teduh. Jemaat kasih Tuhan, kita sambut hari Tuhan dengan penuh syukur dan menaikkan puji sembah pada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih setianya. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar atas pertemuan ibadah kita pada saat ini kita terima dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8, ayat yang ke-28 yang dituliskan untuk kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari bersama-sama kita agungkan Tuhan. Kita naikkan puji dari NKB nomor 72, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Nama Yesus berkumandang.
Mari bersama-sama kita berdoa mengungkapkan pengakuan dosa kita. Siapakah kami di hadapan-Mu ya Tuhan? Karena sesungguhnya ketika kami mengungkapkan itu, kami sadar akan keberadaan diri kami. Tangan kami kotor, hati kami cemar, pikiran-pikiran kami picik. Kami sering hidup di dalam dosa, di dalam dunia yang berdosa ini. Dan kami terus ada bergelimang dengan dosa itu. Pagi hari ini, saat ini, kami bersama datang kepadamu ya Tuhan. Datang sebagai seorang pribadi, datang sebagai satu persekutuan yang butuhkan rahmat, anugerah, dan belas pengasihan Tuhan. Dan kami sadar ya Bapa, sesungguhnya kami menemukan itu semua di dalam belas pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang telah mati di kayu salib. Bahkan kematian dan kebangkitannya telah menjadi pengampunan atas kehidupan kami yang ada dalam dosa. Oleh karena itu, biarkanlah pada saat kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah membawa kami kembali kepada Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Supaya untuk selanjutnya kami tetap boleh melangkah dengan penuh pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya, Tuhan Sang Pengampun memberitakan kepada kita berita pengampunan menurut Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan. Kita menyanyi dari NKP nomor 173, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jangan
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan permenungan akan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami bersiap untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan. Oleh karena itu, kami mohon urapan Tuhan nyata atas kami. Karena kami selalu membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam hidup ini kami sering hanya mendengar suara-suara dunia. Suara-suara yang menakutkan, suara-suara yang menggetarkan. Tapi biarkanlah pada saat ini kami belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara yang menghidupkan, suara yang meneguhkan, suara yang menghiburkan, suara yang memampukan kami untuk menjalani hidup di tengah berbagai macam ancaman dan tantangan. Kami sadar akan keterbatasan diri kami, ya Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon nikmat Tuhan atas kami. Roh Kudus tercurah pada diri kami masing-masing yang mewartakan dan yang mendengarkan. Supaya hanya karena firman yang boleh kami terima, kami akan semakin pulih hidup dalam kedekatan dengan Tuhan. Dan boleh dimampukan untuk terus menjadi kuat hanya karena firman Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan yang terberitakan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyelamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan diberitakan diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8 yang dituliskan demikian. 1 Raja-Raja 19 ayat 4-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan dalam hati dan hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Cerita dalam bacaan kita hari ini adalah cerita tentang seorang nabi yang tampak jelas saat itu ia menghadapi tekanan yang begitu hebat dalam hidupnya. Sampai-sampai pada satu dia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan,
Ambillah nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kita bisa bayangkan saudara-saudara, kalau seorang nabi besar sekaliber Elia itu sampai pada keputusan ingin mati, ingin supaya Tuhan mengambil nyawanya, pastilah pergumulan yang dihadapinya dan kemudian itu menekan jiwanya, itu adalah pergumulan yang teramat sangat berat. Seolah-olah tidak ada jalan keluar yang lain. Satu-satunya jalan adalah kematian. Sehingga kemudian pada saat itu ia meminta kepada Tuhan, ambillah nyawaku. Pertanyaannya sekarang saudara-saudara, tekanan hidup yang seperti apa yang sesungguhnya dihadapi oleh Nabi Elia sehingga dia tampak begitu putus asa, tidak memiliki pengharapan apa-apa di dalam kehidupannya? Berdasarkan narasi cerita yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 16, 17, dan 18, kita bisa mengidentifikasi saudara-saudara 3 persoalan yang itu harus dihadapi oleh Elia sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Persoalan pertama saudara-saudara, Nabi Elia harus berhadapan dengan kemurkaan alam pada saat itu, di mana terik yang panjang ada melingkupi negeri Israel dan kemudian di sana terjadi adanya bahaya kelaparan. Itu persoalan pertama. Yang kedua, Elia melihat dan menyaksikan bahwa banyak sekali umat Israel yang terjebak pada penyembahan berhala. Israel telah menjadi satu bangsa yang menyembah pada Baal itu sebagai Allah, dan bukan menyembah Allah Yahweh yang biasanya mereka sembah sebagai Allah Israel. Itu pergumulan kedua yang dihadapi oleh Elia. Dan yang ketiga saudara-saudara, Elia harus berhadapan dengan raja dan ratu yang jahat, yang pada saat itu memimpin Israel. Ratu itu adalah ratu dan raja yang otoriter dan bengis. Yang kalau kita boleh mengatakan, pada saat itu Ratu Israel dan Raja Israel itu menciptakan iklim ketakutan untuk orang-orang Israel, terutama para nabi yang hidup di Israel pada saat itu. Bahkan dari cerita yang ditulis dalam 1 Raja-Raja ini, kita juga tahu bagaimana sesungguhnya banyak nabi yang telah dibunuh oleh mereka yang berkuasa. Dalam hal ini Raja dan Ratu Israel. Nah, pergumulan-pergumulan seperti ini saudara-saudara, yang tampaknya membuat hidup Elia begitu tertekan sebagai seorang nabi. Namun sebenarnya saudara-saudara, tidak hanya itu. Kisah Elia juga hendak menunjukkan pada kita bahwa tekanan terbesar justru bersumber dari dalam dirinya, bukan dari luar dirinya. Mari kita sejenak menengok begini, saudara-saudara. Elia itu adalah seorang pribadi yang siap menghadapi kekeringan yang panjang. Dia adalah juga seorang nabi yang berani menampakkan dirinya di hadapan Raja Ahab yang boleh dikatakan kejam itu. Dia juga dengan percaya diri menghadapi 450 orang nabi Baal di Gunung Karmel. Ini menunjukkan kepada kita sesungguhnya persoalan pergumulan yang ada dan dihadapi oleh Elia pada saat itu, dia mampu, berani untuk menghadapinya. Tapi mengapa menghadapi Ratu Isabel yang kejam itu, kemudian dia membuat
Keadaan ini membuat dia merasakan begitu tertekan sehingga dia boleh dikatakan berputus asa begitu rupa. Ada apa sungguhnya dengan Elia ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Memang harus diakui bahwa Isabel itu adalah ratu yang berkuasa, ratu yang dominan, ratu yang jahat, ratu yang kejam, dan punya pengaruh besar di Israel. Tapi pergumulan Elia lebih pada apa yang ada pada dirinya sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, ia begitu tertekan saat menghadapi Isabel. Oleh karena itu Tuhan sendiri kemudian menjumpai dia, mendampingi dia sebagai pribadi atau secara pribadi. Sebab pergumulan yang dihadapi oleh Elia itu adalah pergumulan pribadi, suatu yang berkecamuk di dalam diri Elia sendiri. Nah, saudara-saudara, kita bisa bertanya kembali, apakah yang sesungguhnya ada di dalam diri Elia, atau pergumulan apakah yang sesungguhnya pada saat itu berkecamuk di dalam diri Elia? Kita bisa mengidentifikasi ada dua hal yang mendasar, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, Elia atau nabi besar itu telah salah menduga perkembangan situasi, atau dia salah memperkirakan perkembangan situasi yang dihadapinya. Kita tahu saudara-saudara bahwa Elia itu telah melalui peperangan besar dengan mengalahkan 450 Nabi Baal di Bukit Karmel. Sebagai sebuah peristiwa besar, saudara-saudara. Dia menduga ini akan merubah keadaan. Dia berpikir pada saat itu pasti akan terjadi pertobatan dan kebangunan rohani di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel untuk menyembah Allah Israel dan meninggalkan Baal yang selama ini mereka sembah. Elia berpikir, saudara-saudara, bahwa kemenangan yang besar yang dialaminya di Gunung Karmel itu akan memiliki pengaruh yang besar termasuk pada Raja Ahab yang menyaksikan sendiri pertempuran yang terjadi di Gunung Karmel itu. Tapi saudara-saudara, dugaan itu keliru. Sekali lagi, dugaan itu keliru. Karena ternyata pengaruh Ratu Isabel itu terhadap raja masih jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh kemenangannya Elia di Gunung Karmel itu. Bahkan pengaruh Ratu Isabel masih terlalu besar untuk seluruh negeri Israel. Sehingga meskipun ada kemenangan Elia di Karmel pada saat itu, saudara-saudara, di sana tidak terjadi pertobatan massal, di sana tidak terjadi kebangunan rohani, dan tidak terjadi perubahan yang drastis di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Nah, saudara-saudara, terhadap situasi yang tidak berubah seperti apa yang diperkirakan, apa yang diduga oleh Elia inilah yang kemudian nampaknya membuat dia menjadi kecewa. Dan kecewaan itu begitu menekan dirinya, teramat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, Elia itu memiliki harapan yang keliru atas apa yang sesungguhnya ingin terjadi atas hidupnya. Mari kita renungkan begini. Elia itu adalah seorang nabi yang terbiasa dengan melihat, mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa, yang spektakuler. Ia sudah terbiasa dengan Allah yang menolong dirinya dengan menyatakan melalui mujizat-mujizat yang diberikan kepada dirinya. Mari kita menengok apa yang pernah dialami oleh Elia ini. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidupnya, bagaimana mujizat Tuhan itu dinyatakan kepada dirinya.
ia mendapati diri itu dibawakan roti dan daging oleh burung gagak di tepi sungai Kerit ketika masa paceklik itu. Dibawakan oleh burung gagak. Ini suatu yang luar biasa kan? Tidak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia. Manusia itu diberi makan oleh burung gagak dengan roti, dengan daging. Ia juga mengalami bahwa ia tahu ada sedikit tepung di rumah janda Sarfat yang tidak pernah habis meski dipakai, diambil setiap hari. Tidak pernah habis. Dalam pelayanannya pun kita juga menyaksikan bagaimana Elia membangkitkan seorang anak melalui pelayanan itu. Ia juga menyaksikan bagaimana di Karmel, di Gunung Karmel itu saudara-saudara. Menyaksikan mezbah bakaran disambar oleh api dari langit. Meskipun itu sudah dibasahi selama 3 kali. Tapi masih tetap terbakar. Saudara-saudara, dalam perjalanan hidup yang demikian, kita bisa menduga Elia itu tentu terus mengharapkan mukjizat Tuhan terjadi dalam setiap peristiwa yang dihadapinya. Dia selalu mengharapkan keajaiban Tuhan. Dan ketika mukjizat itu tidak terjadi saudara-saudara, maka kecewalah dia. Maka jatuhlah dia, maka dia down. Dan buat dia semakin merasa tertekan. Nah, kepada nabi yang ada dalam kecewaan berat dan hidup dalam tekanan yang amat sangat mengguncang inilah saudara-saudara. Tuhan itu kemudian hadir mendampingi secara pribadi. Supaya apa? Supaya Elia pada saat tidak dilumpuhkan oleh tekanan yang mendera dirinya. Melalui malaikatnya, Tuhan menyapa dan mengingatkan Elia. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, bagaimana firman Tuhan diberitakan? Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ayat yang ketujuh. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Saudara-saudara, dengan berkata, "Bangunlah, makanlah." Tuhan itu sebenarnya ingin menyentak kesadaran Elia dari perhitungan-perhitungan yang keliru. Selama ini dia berpikir, saudara-saudara, bahwa pengaruhnya itu cukup besar sehingga akan mampu menenggelamkan pengaruh Isabel. Tapi ternyata tidak, bukan? Pengaruh Isabel itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pengaruh Elia. Sehingga kita tahu buktinya bahwa pertobatan massal tidak terjadi atas kehidupan orang-orang Israel pada saat itu. Malah yang tampak itu adalah kemarahan Isabel yang justru kemudian mengancam Elia. Demikian pula saudara-saudara, dengan berkata bangunlah, Tuhan itu mau Elia tidak mengandalkan semua prestasi yang dilihatnya, yang dilakukannya, semua prestasi yang ada pada dirinya, atau tidak mengandalkan pengaruhnya, tidak mengandalkan kekuatannya. Untuk apa? Untuk mengubah keadaan seperti apa yang dipikirkan. Karena itu bisa saja keliru, seperti yang saat itu dialaminya. Bangunlah, andalkanlah pengaruh Tuhan, jangan andalkan kuasamu, tapi andalkanlah kuasa Tuhan. Mari kita juga sejenak merenungkan bahwa sesungguhnya ketika Allah mengatakan, bangunlah, makanlah,
Allah ingin mengungkapkan, sadarlah Elia, bahkan untuk makan saja engkau begitu bergantung pada kemurahan Allah. Untuk makan saja engkau bergantung kepada Allah. Apalagi untuk yang lain. Apalagi untuk menghadapi Isabel. Kau hanya akan bisa kuat jika mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dan biarkanlah dia, Tuhan, itu bekerja sesuai dengan caranya. Bapak, Ibu, dan saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah memang Tuhan masih bekerja? Kalau Tuhan itu bekerja, mengapa Isabel begitu kuat? Mengapa tidak ada api dari sorga yang membakar Isabel, sang ratu yang kejam itu dan kelompoknya? Mengapa? Saudara-saudara, mari kita renungkan. Kepada nabi yang biasa melihat pekerjaan Tuhan melalui mujizat yang besar, kali ini Tuhan berikan jawab yang berbeda atas pertanyaan-pertanyaan itu. Di Gunung Horeb, Tuhan menyatakan diri berbeda dari biasanya kepada Elia. Tuhan tidak hadir dalam angin yang besar. Tuhan tidak hadir dalam angin yang kuat. Tuhan tidak hadir dalam gempa bumi yang dahsyat. Tuhan tidak hadir dalam api besar seperti api yang ada di Gunung Karmel. Tidak, saudara-saudara. Tapi dia hadir dalam tiupan angin sepoi-sepoi basah. Tuhan hadir dalam tiupan angin yang nyaris tak terdengar. Itu kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Elia di Horeb. Artinya saudara-saudara, kenyataan ingin mengatakan kepada kita, Tuhan itu hadir dalam kesunyian. Siapa bilang saudara-saudara bahwa dalam kesunyian itu tidak ada Tuhan? Dan siapa bilang saudara Tuhan bekerja hanya dalam hal-hal yang bersifat spektakuler, hal-hal yang besar, hal-hal yang seperti mujizat? Ayat yang ke-11 dan 12 ini mengingatkan kepada kita, Tuhan itu bekerja dalam kesunyian. Hal ini juga menegaskan kepada kita saudara-saudara, bahwa dengan ataupun tanpa mukjizat, Tuhan itu adalah Tuhan yang terus bekerja menurut caranya atau dengan caranya. Dan Elia harus belajar dari kebenaran ini. Kebenaran bahwa Allah bekerja dalam kesunyian. Tidak seperti apa yang dia pikirkan, tidak seperti apa yang dia inginkan, yang biasanya melihat mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita, saudara-saudara. Kita diingatkan, kita dalam hidup ini bisa menjadi kuat, bukan karena hal yang besar, hal yang spektakuler, bukan karena mujizat. Kita ini menjadi kuat karena kita percaya Tuhan itu bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita ini menjadi kuat karena kita percaya hal itu. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk dalam kesunyian, dalam diam, dalam hidup keseharian. Sadarilah pekerjaan Tuhan itu ada dan nyata. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam konteks kita saat ini, mari kita juga mengakui bahwa pandemi yang sudah berlangsung lama ini memang begitu menekan kita. Siapa sih yang tidak tertekan oleh pandemi COVID-19? Saya yakin kita semua tertekan.
Tapi mari kita juga menyadari kalau harapan kita, mimpi kita itu keliru, maka itu akan lebih menekan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, pesannya jelas, jangan lelah, jangan menjadi lemah, jangan menjadi jatuh, jadilah kuat dengan apa yang menekan itu. Jadilah kuat dan percayalah Tuhan yang bekerja dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Meskipun Dia berkarya dalam sunyi, dalam diam, dalam keseharian, percayalah Ia berkarya. Seperti yang kemudian ditemukan oleh Elia, Tuhan itu nyata dalam angin sepoi-sepoi. Nyaris tak terdengar, tapi Dia berkarya. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di seluruh penjuru dunia, mari kita perbaharui iman kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita berdoa. Kita akan angkat syafaat kita. Bapa yang di surga, perkenankan pada saat ini dengan segala kerendahan hati kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu, mengucapkan syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami melalui peribadatan. Biarkanlah peribadatan ini akan meneguhkan kami untuk menyadari bahwa kami ini adalah satu kesatuan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Engkau telah mewartakan sabda-Mu atas kami, mengingatkan bagaimana kami harus hidup seperti kisah yang dialami oleh Elia. Biarkanlah kami dalam hidup ini senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkarya dalam segala situasi dan kondisi. Bahkan Engkau berkarya dalam keheningan, dalam kesepian, dalam kesendirian, dalam diam. Oleh karena itu, biarkanlah kalau dalam hidup ini sekalipun ada banyak tekanan dari luar ataupun dari dalam, itu semua tidak melumpuhkan kami. Karena Engkau sendiri, kami percaya
sebagai Tuhan yang berkarya. Supaya hidup kami tetap kami jalani dengan penuh pengharapan. Ajari kami untuk terus-menerus belajar mengenal Engkau. Bukan dengan apa yang besar, tetapi apa yang biasa ada dan terjadi dalam keseharian kami. Ajari kami untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan yang berkarya dalam diam dan dalam kesunyian. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjalaninya. Saat ini kami secara khusus berdoa untuk pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Kami menyadari bahwa dunia ini ada dalam sakit. Dunia ini membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Oleh karena itu berkaryalah ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan nyatakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan melalui karya setiap orang yang menjadi bagian dari dunia ini. Supaya pada akhirnya pandemi ini boleh kami lalui. Dan kami akan menjadi semakin dewasa dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan semakin dewasa akan pengenalan kami akan rencana Tuhan atas hidup kami dan dunia di mana kami hidup. Doa kami untuk anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan. Untuk anak-anak Tuhan, para pemuda-pemudi-Mu. Berkatilah mereka, berikan semangat untuk mengejar cita dan harapan mereka. Dan ajarilah mereka semua untuk selalu hidup ada dalam dekat dengan Tuhan. Supaya mereka tetap memiliki pengharapan atas hidup sekalipun berbagai macam warna hidup yang harus mereka hadapi. Doa kami untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh semua umat-Mu. Mampukan setiap umat-Mu untuk terus dan terus membawa kabar kesukacitaan melalui apa yang dikatakan dan dilakukannya. Supaya Injil-Mu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus akan boleh dikenal oleh dunia ini dan dunia boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoa untuk saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Mereka yang terpapar COVID ataupun juga sakit yang lain. Yang ada di rumah ataupun yang ada di rumah sakit. Tolonglah ya Tuhan jenguk mereka. Engkau ya Tuhan yang akan melawat mereka dan Engkau ya Tuhan yang akan merawat mereka. Sehingga saudara kami yang sakit ini pun pada akhirnya boleh mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu jauh melebihi semua itu. Oleh karena itu kami juga percaya akan perawatan Tuhan yang nyata yang akan memulihkan setiap orang yang ada dalam sakit ini. Umat-Mu dalam setiap pekerjaannya kami bawa dalam doa ya Tuhan. Supaya setiap pekerjaan yang dilakukannya biarkanlah itu menjadi sarana bagi setiap orang untuk boleh menerima berkah dari Tuhan. Dan kalau ada pergumulan terkait dengan pekerjaan maka menyerahkan pergumulan itu pun juga dalam Tuhan Yesus. Supaya mereka semua menyadari bahwa mereka juga dimampukan untuk melampaui, melewati pergumulan terkait dengan pekerjaan itu. Berdoa untuk pelayanan kami di GKJP Jemaat Malang ini. Tolonglah kami, mampukan kami untuk saling berangkulan, untuk saling bergandengan tangan, dan mampukan kami untuk menjadi berkat melalui setiap pelayanan yang kami lakukan saat ini ataupun juga ke depannya. Engkau juga yang akan memampukan kami untuk hidup sebagai satu persekutuan. Mampukan kami hidup sebagai satu saudara. Supaya kami boleh mewujudkan hidup saling peduli, saling perhatikan. Dan kami boleh saling menerima satu dan yang lainnya. Sebagai satu persekutuan, satu tubuh di dalam Tuhan Yesus. Untuk negeri ini, di mana kami hidup, kami menyerahkan pengelolaan negara kami. Hanya di dalam Tuhan. Sesungguhnya memang tidak gampang bagi para pemimpin negara kami untuk mengelola negeri ini, tetapi kami menyerahkan kebijakan di dalam Tuhan itu nyata atas para pemimpin kami supaya mereka semua boleh mengendalikan negeri ini. Dan itu akan menjadi sarana bagi tumbuhnya damai dan sejahtera. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang pada saat terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dunia, hasrat manusiawi, duniawi, hawa nafsu mereka, supaya Tuhan sendiri memberikan pembebasan sampai pada akhirnya
saudara-saudara kami boleh keluar dari belenggu-belenggu itu dan menjadi semakin hidup dalam kedekatan dengan Tuhan karena kuasa Tuhan dinyatakan atas hidupnya. Untuk bulan pembangunan GKJW yang kami jalani, Tuhan yang akan menopang kami, menyertai kami. Biarkanlah kami memaknai bulan pembangunan ini dengan apa yang boleh kami lakukan dalam hidup kami sebagai warga jemaat Gereja Kristen Jawa Wetan dan sebagai jemaat Tuhan secara bersama-sama memaknai bulan pembangunan ini dengan menghidupi persekutuan-persekutuan kami, ibadah-ibadah kami, dan setiap program yang kami lakukan. Bapa, kami menyadari akan keterbatasan doa kami. Engkau yang menyempurnakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat milik Tuhan, ketika kita teliti dengan seksama dan kita renungkan, begitu besar berkat dan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Tuhan dengan setianya memberkati kita setiap hari, bahkan sebelum kita memintanya dalam doa. Di tengah keputusasaan kita, Tuhan membangkitkan semangat hidup kita. Di tengah kebingungan, Tuhan berikan keteguhan dan jalan terang untuk kita lalui. Melalui kitab Mazmur 107 ayat 21 sampai 22, kita diingatkan, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Marilah kita saat ini menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 403. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Hujan berkat kan tercurah. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Bersama kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang telah hadir di dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menghadap ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan untuk kehidupan kami.
sehingga iman kami boleh dikuatkan, pengharapan kami boleh diteguhkan karena kemurahan dan karya kasih-Mu kepada kami semua. Saat ini kami ingin ungkapkan syukur kami dengan menyerahkan persembahan. Tuhan, inilah persembahan kami. Inilah rasa syukur kami untuk kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, agar bermanfaat untuk sarana pelayanan di gereja kami. Berkati pula setiap pribadi yang menata dan mengelola persembahan kami dengan hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas bimbingan, pendampingan, dan petunjuk-Mu melalui firman-Mu yang sudah diberitakan dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan mampukan setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, doa kami yang jauh daripada sempurna ini, kami mohon. Haleluya. Amin. Jemaat kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Satu pesan Tuhan untuk kita, jadilah kuat menghadapi tekanan hidup dari luar ataupun dari dalam. Dan percayalah pekerjaan Tuhan yang selalu ada dan nyata, sekalipun itu dalam diam, dalam sepi. Hitung jemaat 424, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyalakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menjadi sumber dari segala berkat, keselamatan, kekuatan, kesentosaan, dan damai sejahtera, beserta dengan saudara-saudara semua jemaat-Nya, kini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur